andai kata aja Rasulullah dicucukakannya ke langit, tambus ke dunia ini, satumbang jari jinya aja tambus ke langit kita dunia ini, matahari yang bersinar terang di kala zuhur itu, kita berjalan tidak ada lagi umbayang karena nyaraknya cahaya gadis nah ada di surga itu. Ani apalagi membayangkan nggak situ aja gin kawa mahayal ini ada kau dihayal kalingingannya dicucukakan ke langit, tambus ke dunia, matahari kalah daripada bungasnya bidadari. Ini ujar Rasulullah gasan siapa nih diwan nembunga-bungas nih? Itu Muhammad gasan umat tika. Kena bila masuk ke dalam surga ini nitu nang 1000 tuh diberiakan kanu inya dipakai semuanya nitu nakai kada gesan menuntun kayak di TV kada dipakai paham arti dipakai itu akan-akan nenek. Kenapa? Sebab perbuatan mereka di dunia itu orang nang katuju maisi ilanggar sholat berjamaah hadiahnya satu gedung dalam surga perampuannya 1000 ikung. Amun kita berpikir-pikir dunia nih kayak apa malayani 1000 tuh leh 4 ikungin karukutan ini tuhut nih sudah nah pil kita begantungan aja di kantungan plastik madu intalu ayam 4 nih 1000 kayak peleh. Tapi karena surga tuh naknya kada ada kisah jamu kuat semuanya kada ada lagi antar abah nenek ada lagi gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dalam kesempatan majelis yang mulia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita merasa bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, telah melimpahkan rahmat dan berkah serta taufik dan hidayah kepada kita, sehingga malam hari ini di tempat yang mulia Masjid Nur kita bersama-sama hadir di dalamnya ini, bersama-sama memperingati peristiwa yang terjadi bagi junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kesempatan ini selawat dan salam tercurah dan terlimpah keharibaan kita yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat Rasulullah, tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah, para alim ulama, guru-guru agama rahimakumullah, Bapak Camat,
selaku pimpinan wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah, yang sama-sama kita hormati, dan juga seluruh anak-anakku sekalian dalam perkumpulan amaliyah Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, salawat dan syair-syair maulid yang juga pada malam hari hadir di sini sama-sama dirahmati Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, rahimakumullah. Ibu-ibu juga ada, tapi di atas. Dan ulun ucapkan terima kasih yang dalam kepada yang mulia Bapak Ketua Nazir Masjid atau Badan Pengelola Masjid Nur, kebanggaan kita Kota Banjarmasin ini. Beliau beserta para panitia penyelenggara dalam hal ini yang kedua kali meminta ulun untuk datang ke Masjid Nur ini memberikan ceramah agama. Kelihatannya sejak undangan pertama sampai kini masih beliau ini hidup. Alhamdulillah. Walaupun beliau uzur, sudah kesehatan kurang, tapi namun tetap hadir di tengah-tengah kita. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya ulun pribadi menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin sekalian. Andai kata dalam uraian ceramah dari awal sampai selesai malam ini terdapat kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesarnya. Namun kita tetap tidak lepas berharap, bermohon kehadirat Allah Tuhan kita yang Maha Esa, Maha Kuasa, yang benar-benar esa, tidak ada punya anak, tidak ada punya istri. Dialah Allah Tuhan kita yang Maha Rahman, memberikan hidayah kepada ulun dan kepada sempian semuanya. Amin. Malam ini panitia menyusun acara setelah selesai pembacaan maulid, pengajian ayat suci Al-Quran, langsung ceramah agama. Ini berarti panitia di sini menghitung supaya guru lawas berdiri. Macam-macam ini. Mana anak buahku ini? Hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang ada juga acara sambutan, satu panitia, 2 bapak camat, 3 bapak lurah, 3 ketua masjid. Ceramah biar satu mata lagi. Malam ini tunggal pengajian Quran dan ditambah ceramah agama. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Malam ini kelihatannya cukup banyak. Kalau diberi makan semua ini, diberi makan inilah kira-kira bertanya. Leh, oh bibinian lah pina bersiap-siap sudah tuh. Ya cukupan aja insyaallah ta'ala. Syukur alhamdulillah sampai umur malam ini kita bersama-sama berkumpul di sini. Dan ulun ini mulai pagi hari Sabtu kurang lebih jam 6 berangkat meninggalkan kampung halaman ulun sendiri, sampai kini masih belum pulang ke rumah.
Untung aja bang bini ini kada sangkaan apa-apa. Jika disangkanya bebini bagus saja tuh juga kada salah kada. Hadirin rahimakumullah. Kita bersama-sama sudah maklum semua kaum muslimin. Setiap tahun bulan Rajab, Rabiul Awal, tahun baru Islam, Nuzulul Quran, dan juga ada tambahan lain. Idul Fitri, pertemuan-pertemuan silaturahmi disebut dengan halal bil halal. Semua itu diadakan majelis dakwah Islam seperti ini. Peringatan Maulidur Rasul memperingati hari lahir, perjuangan sampai wafat, hijrah dan wafat beliau. Peringatan Isra Mi'raj adalah mengenang kembali peristiwa nyata yang terjadi bagi baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak lain semuanya. Yang pertama dulu menunjukkan syiar Islam. Syiar Islam. Kan semacam ini kita ramai berkumpulan. Rasa nampak kesatuan umat Islam. Rasa nampak keteguhan Islam. Lebih lagi kita menghadapi dengan satu peringatan Allah yang ini harus ditanamkan kepada seluruh hati sanubari anak-anakku sekalian, terutama juga kami-kami yang sudah tua-tua semuanya. Peringatan Allah ini harus ditanamkan teguh dalam batin kita untuk merapatkan barisan kita, untuk menyatukan barisan kita menghadapi orang yang bukan agama Islam. Sekali lagi, dengan ayat Allah ini para umara Islam, para ulama Islam, berarti ada ulama nak ada Islam kah? Bisa juga pian alim imbaka hujung berubah umpat agama kafir. Pian-pian semua ini mudah-mudahan memiliki kaset PCD. Kalau laki-laki itu disebut pendeta, kalau perempuan apa? Biarawati kan. Lihat itu kaset itu. Tidak mustahil orang alim berubah. Kalau Allah menghendaki dan itikadnya berubah, akibat terpandang pangkat dunia akan terjual keimanannya, berubah itikad menjadi agama yang non Islam. Nauzubillahi min zalik. Mudahan kita berataan beriman teguh. Amin. Ingat pesan ayat Allah ini dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tunakan kalau perlu ditulis di kamar gana-gana. Lan tarda ankal yahud, ujar Allah. Lan itu adalah huruf napi nang tidak akan henti-hentinya sepanjang masa. Lan tarda, sepanjang masa tidak rida akan dikau hai Muhammad oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, hatta sehingga baru mereka tenang otak mereka, baru mereka tenang hati mereka, baru mereka damai perasaan pendirian mereka non Islam apabila umat Islam sudah berubah Islamnya mengikuti ajaran agama non Islam. Nih hati-hati anakku sekalian. Lan tarda ankal yahud, tidak reda daripada engkau hai Muhammad orang Yahudi, orang Nasrani.
Aku tidak bicarakan lagi apa Yahudi, apa Nasrani, bila lain Tuhan Allah Maha Esa yang tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya sahabat, tidak punya kawan, berarti kalau lain dari itu kafir. Nah, kayak apakah bentuknya lagi? Orang-orang kafir itu, hai Muhammad, tidak senang hati mereka, terkecuali umatmu sudah mengikuti ajaran-ajaran mereka. Satu, pakaian. Ulun ini yang pertama kepada seluruh sahabat yang sama-sama ikut belajar sama guru kita di Martapura. Setiap sore Minggu, sekarang dirubah menjadi sore Selasa. Kalau yang hadir di sana 30.000 kaum muslimin, hei yang 30.000 kaum muslimin, pegang ayat Allah, ku ampusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Suaminya kopiah putih, haji atau tidak itu tidak menjadi ukuran, yang penting kopiah putih dulu. Kedua, baju putih. Ketiga, tapi habang. Terserahlah. Satu mobil, kendaraan berdua, kendaraan sendiri, naik taksi. Tanya kemana? Kemana, Mat? Ono sekumpul? Ya. Ansare, situ juga. Hajado sama. Haji Resep, iya juga. Babuat. Bila pulang ke rumah, aku ini berarti penyambung lidah dari guruku yang mulia itu. Kalau aku sudah mendengari petua-petua guru setiap minggu tidak pernah absen, kembalikan dakwah kita memelihara rumah tangga kita. Kita mencoba ngontrol anak kita, bagaimana mereka potongannya, bagaimana mereka keadaannya, dan bagaimana mereka pakaiannya. Bapaknya pergi ke majelis pengajian Maulidur Rasul seperti ini, bapaknya majelis datang kepada guru kita sana, tapi anaknya di rumah la ilaha illallah, gitar besusun di higaranjang. Nang begitar tuh nang cucuk bubuhennya hari Ahad. Ayo kita jangan makai itu. Satu. Nang kedua, lihat bini ke pasar menyuden kemana? Nukar sayur. Serudong mana serudong? Serudong. Nah, tak tinggal. Pakai. Ikam bila macam itu potongan berarti mirip sudah orang bukan non Islam. Aku tidak meredakan dirimu mengikuti pakaian orang yang bukan Islam. Maya, masih ada? Aku tak sadar hikam nak dipunahkan ah. Ini malawan bukit nih sekalinya. Ajar 17 kali semalaman. Mahir binatang nenek dinto. Lawan laki kada maasi la ilaha illallah. Berarti kalau kita sudah 30.000 orang, 100 lebih gulungan para maulid habsi di Banjarmasin, kelompoknya semuanya sama menyatukan pakaian istrinya. Jangan ada lagi yang pakaian tidak menutup kepala keluar rumah. Hentikan semua itu. Jangan menuruti orang-orang bukan orang Islam. Kurihingan bubuhannya tuh kurihingan melihat kita. Sama tak imbai ke pasar. Nah, bini kita juga batang paha sosok sosok belum nang basilawar
di sini kayak tampurung beandak. Itu kalau kita tanya bini siapa dia? Bini umat Islam, la ilaha illallah. Berarti Anda yang tidak bisa memberantas istri semacam itu termasuk salah satu menyenangkan kepada orang yang bukan Islam. Hati-hati ini. Apakah senang hati kita menggembirakan orang-orang kafir? Sedangkan orang kafir terus berupaya dan berusaha bagaimana mereka merongrong Islam. Kalau perlu Indonesia jangan ada lagi yang Islamnya, itu kehendak Tuhannya. Kita harus siap, anak-anakku sekalian, siap merdeka. Ini sudah kita bersama-sama. Maka dari kesempatan yang semangat ini, Abah Haji Bahran Jamil ini terutama sekali juga menghimbau terus mulai sejak awal Rajab sampai kini, lebih lagi di wilayah Kuta Madia Banjarmasin dan Kuta Madia Banjarbaru yang sudah beberapa hari beberapa malam ini mutar-mutar ulun hanya sekitar Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarbaru, Banjarmasin. Nah, ini menggugah perasaan semangat hati kita. Ini terutama dulu semacam ini. Aku merupakan kebahagiaan, kebanggaan mulai dari awal sampai kini. Kelompok anak-anakku semacam ini. Jaga baik-baik sayanglah semuanya. Jaga baik-baik. Penilaian masyarakat umum memandang kita-kita majelis semacam ini. Hati-hati, baik-baik. Baik-baik. Jangan malam kau orang mulut hapsi, isuk lon bibinian kabincau. Aja kok ketahuan kok. Nih nang malam arba tadi nih. Dudukan membenam iwak di bincau. Yati, terimalah bunga ini untukmu sayang. Wah, ini satu, menjaga akhlakul karimah kita sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan bacaan kita, sesuai dengan pekerjaan kita. Baju tuh panjang-panjang, kupiah bagus-bagus yang dibaca syair Maulid Habsyi, besok sama perempuan. Nur, apalagi pakai Hafiz segala. Nur, di mana nunggu ya? Nunggu di mana? Aku di kilometer 6. Nah, ini peliharaan anak-anakku sekalian. Pelihara. Satu. Yang kedua, apabila maghrib sudah menjelang, kita-kita yang sudah berprovisi rombongan dari kegiatan Maulid Al-Habsyi, berapa jumlah rombongan Maulid Al-Habsyi di Kuta Madia Banjarmasin? Yuk, paraki langgar kita, paraki masjid kita, imbah parak bebuetan, mun beparak warah aja lalu, jangan. Ini malam semalam aku menyiuk di langgar B4. Amun subuh ya Allah karim, kayak kurat kehujanan di Banjaran ini. Allah, 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 ya Rahman Rahimil, Rahmna, Allah. Sebelah situ bilang, as-salatu khairum minan naum. Salah, 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 salah. Manghuruh, jinguki dilanggar, ada nambah 4. Ada nambah 3. Karinah aminnya senyara. Aku mendengarkan nang salawatnya nang besalaman tuh satu mat tuntungan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tataluk kali sudah tuntungan. Kenapa pacigani, panyi adul, panyi samlan? La ilaha illallah. Takurihing bubuhannya, lihat jenyabuan Islam langgarnya betaluk lagi orangnya. Kalau Masjid Nur alhamdulillah hebat. Zuhur banyak orangnya, sembahyang zuhur aja sampai kemana nih orang ini? Orang pasar banyak turunan. Alhamdulillah. Asar alhamdulillah. Maghrib juga. Subuh tahuam. Kada melihat. Satu. Sekarang kembali kepada isi peringatan kita ini. Itu aku himbau semangat
Mari satukan barisan kita umat Islam, bersama-sama membina anak-anak kita, istri-istri kita untuk memegang agama yang kita cintai, Islam ini. Sekarang kita bersama-sama memperingati Isra Mi'raj ini. Ulun kadang membantangkan lagi malam ini panjang-panjang. Sampian-sampian ini sudah hampir-hampir semuanya tahu ceritanya Isra Mi'raj ini. Karena tiap tahun, apalagi kalau di Banjarmasin ini, hampir tiap malam pian ke langgar situ, langgar sini, langgar situ, masjid situ, ustadz-ustadz. Cuma kita ini mengkaji ulang untuk sebenarnya apa? Tazkiratan liulil albab, untuk peringatan liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Kalau kami kisahkan nabi-nabi yang lalu, apalagi nabi kita yang akhir zaman, semua kisah itu jar Allah, kalau ada tercantum dalam Quran, adalah untuk peringatan bagi umat yang berakal. Nah, ada berakal itu berarti tertinggal. Contohnya dulu nak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra Mi'raj ini, setelah sampai ke langit dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, langit pertama sampai ke 7, sebelum Rasulullah ini menghadap Allah Rabbul Izzati wal Jalal, penghargaan Allah kepada Rasulullah ini, kemuliaan Allah dicurahkannya kepada baginda Rasulullah. Malam itu ada 2 tempat dengan kilat dinampakkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan ayat yang dibaca sudah oleh Bapak Dr. Andos Haji Artuni tadi, linuriyahu min ayatina, untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaan kami. Di antaranya pada malam itu Rasulullah melihat surga. Melihat surga. Dalam surga tunakai Nabi melihat sebuah kamar, bibiniannya di dalamnya tuh 1000 ikung. Hei, adingan nang belum babini, nang belum babini nah, gasan siapa gadis nang 1000 ini? Nabi takunakan lawan malaikat Ridwan. Tuan, ni bibinian nang bunga-bungas nini. Maka ujar Rasulullah, aku melihat kalingkingannya tuh jadi sidene. Nih kalingkingannya nih. Andai kata ujar Rasulullah dicucukakannya ke langit, tambus ke dunia ini, satumbang jari-jarinya ini aja tambus ke langit kita dunia ini, matahari yang bersinar terang di kala zuhur itu, kita berjalan tidak ada lagi umbayang karena nyaraknya cahaya gadis nah ada di surga itu. Ani apalagi membayangkan nggak situ aja gin kawa mahayal ini ada kau dihayal kalingkingannya dicucukakan ke langit, tambus ke dunia, matahari kalah daripada bungasnya bidadari. Ini ujar Rasulullah, gasan siapa nih diwan nembunga-bungas nih? Itu Muhammad gasan umat tika. Kena bila masuk ke dalam surga ini, nitu nang 1000 tuh diberiakan kanu inya, dipakai semuanya nitu nakai. Kada gesan menuntun kayak di TV, kada dipakai. Paham arti dipakai itu? Akan-akan nenek. Kenapa? Sebab perbuatan mereka di dunia itu orang nang katuju maisi ilanggar, sholat berjamaah, hadiahnya 1 gedung dalam surga, perempuannya 1000 ikung. Amun kita berpikir-pikir dunia nih kayak apa, malayani 1000 tuh leh.
Ampat tikunggin karukutan ini tuhut nih sudah nah. Pil kita bergantungan aja di kantungan plastik. Madu intalu ayam ampat nih 1.000 kayak peleh. Tapi karena surga tuh naknya kada ada kisah jamu kuat semuanya. Kada ada lagi antar abah nenek, ada lagi gagah-gagah mendengar bibinian. Oh, Jesiden. Amun ka itu hadis Nabi, orang kalangger dapat gadis 1.000 kami nipang diulah nang apakai nama tian. Ya Allah. Aku sih deres paget tapi kurintak jangan kalangger aja aku bapaknya Aku nih diepai kain nama teh. Bo, kurihingan berataan. Tuh pariannya benar Bu kadada anak itu orang. Jawabannya, ujar Rasulullah, istrimu yang ada di dunia itu walaupun jelek hidupnya di dunia, ibaratnya hidup di dunia ini rupa kayak sabut berendam. Arti sabut berendam tuh naka indah bangga-bangai indah hirang. Ka surga tatap nang 1.000 nambungas tuh pajah Bu ai dapat pian. Kecuali pian meijini laki pian maka kau memakai nang 1.000. Nah amun itu aku beriakan tuh subuh nih kalanggar. Selesai. Suka kalau mendengar beritaan leh. Kisah surga. Belum nang lain-lain lagi kisah ini, fadilat ini. Kada tuntung 2 malam mengisahkan itu. Ke neraka pulang Nabi. Suut ke neraka. Tadi banyak tuh. Cuma kita mengambil sedikit-sedikit aja. Nabi melihat di neraka kelompok bibinian rata-rata hirang beritaan. Tulen hirang, gigi hirang. Ujar Nabi, Malik, tuh siapa itu? Itu Muhammad bibinian. Digambarkan Allah pada ulu malam ini, habarakan jakana ke dunia. Itu umat ikam bisi laki. Tapi lawan laki durhaka. Nah jadi nanti atas ini bila hendak hirang catok laki lawan pakacawan. Ini lagi nang gagah-gagah sihat-sihat lawan laki. Ya Allah, 2 hari aja ketamban kada datang tariring himpon. Ini ada di mana nih bapaknya Arsat nih di mana nih? Tak kurang Arsat. Tenang aja santai dulu lah. Nyaman bila contoh ngaran tuh kan kadang ngaleh. Tapi jaga kalau sudah tua. Untung lakon abah nih Nabi Nisidin setia. Sayang, tahu jaka sakit. Kada berduit. Bu amun takana pian hidup sakit, miskin, tuha, anak pulang kadenang datangnya, bisi bini termasuk perempuan nang dicontoh Nabi dalam Isra Mi'raj ini terdaftar di dunia salah satu perempuan pengkhianat cinta. Oh ya, tungarannya nakai nangaran pengkhianat cinta nih tahulah. Amun lagi anom la ilaha illallah, surat ada sebuting disimpan di sidin. Jalal, aku selalu mencintaimu. Berapa jutaan pria yang ada di kota Media Banjarmasin ini yang berwajah tampan, tapi namun tidak secantik dan tampan wajahmu jua, hai Jalaluddin yang kusayangi. Percayalah sayang, aku adalah benar-benar mencintaimu, hidup sampai kemati. Dilipat sidin suratnya, dilaminating sidin, dibuat sidin ke dompet, dikawini sidin, sudah tuha durhaka, hanya dibuka sidin suratnya. Menya lele surat kita bahari. Ikam sudah aku berjalan nak kailin lah. Hanya ikam kada menghormati lagi lawan aku. Berarti
Ikam ini bagaikan orang memakan manisan, habis manis tak tinggal hampas, hampas dibuang melayang, tidak ada artinya lagi. Diriku ini kalau kau termasuk perempuan yang hitam dalam neraka, itulah ikam ini aku kadang menggaduh lagi loh aku ini. Tuh iya nih tuh buai orangnya. Satu. Melihat lagi Nabi penduduknya orang neraka. Fa'aksaru ahliha al-fuqara. Yang banyak dalam neraka tujar Nabi Muhammad buhan nang pakir-pakir. Takurihing na sugih-sugih rumah bertingkat 4 mendengar. Nah, jemaah Haji Munah, selamat kita ji hai. Jaka kita nih hidup di Banjar rumah manyewa, beres mahorok, laki memboroh. Kira-kira tak masuk dosaku nang ujar Nabi masuk neraka. Tapi karena kita liti amas sampai ke siko, jadi siset sampai ke siko. Jadi bubuan pakai-pakai na sakit hati. Ma kami namana sakit, namana tak daftar di neraka, 2 kali lunak lah kami ini hidup. Nanya, ya Rasulullah, apakah kami yang ada di masjid, para sahabat-sahabat Nabi yang fakir seperti ini yang kau lihat dalam neraka? La, tidak. Fuqara'u minal ilmi, itu adalah fakir daripada ilmu pengetahuan agama. Nah, selamat tam sudah nenek. Bukan fakir harta, bukan fakir apa namanya duit harta tuh kurang lebih aja. Ini fakir daripada ilmu pengetahuan agama. Dia ini sugih aja, rumah mewah, gedung tingkat 4 pakai lift naik ke atas, mobil Mercy dis. Wah, tapi begitu naik masjid sembahyang, naik haji 3 kali sudah. Jangan kakanakan bakas sekolah pesantren yang mengaji-ngaji. Napa jadinya bus itu sampai yang babirangkangan. Ujar saya kong kira-kira buku pali residen Bangkak kira-kira sako. Babirangkangan di mana belajar babirangkang nenek? Ini orang kalau siden ba ilmu sunat mendekatkan kaki kanan dan kaki kiri kurang lebih 1 jengkal. Pas saja ukuran sajadah nih. Bila keluar batas tak akan lupa Haji Mansur. Nah, pas orang mulakan sajadah nih pas sadang nah kilani ha. Paling sedikit bedanya. Tapi pas sedikit pulang lah. Sadang habis saya. Bila ngangkat ke sini masih tak buka. Allah. Napa aja kakak tangan sidin kayak enak terabang itu. Usali sunata tahiyatul masjid. Tahiyatal. Usali sunata tahiyatil masjid. Usali sunata tahiyatal masjid. Maka kadang-kadang orang pulang nembungol nenen. Tahiyatal berisnya luput. Usali sunata tahiyatal masjid. Allah. Aduh, tumat 2 rakaat sembahyang, tumak ninahnya berhutang. Contohnya nak, belum lagi pakir ilmu tasawuf. Begitu pandir di depan orang yang sakit, sombong. Seorang nih di Banjarmasin nih, kok kurang lebih 30 tahun begina di sini. Aku nih asa ada kadang orang Banjar asli amuntai asa aku. Tapi ya syukurlah hidupku di sini nih. Gedung 6 berisi, bini 4 lona mati-mati. Sombong pulang karena kusung, karungkungnya besar, isinya tidak ada tentang makrifat dan bertasawuf kebersihan batin, punya harta sombong kepada orang lain.
angkin berajut ha pulang awan bakhil-bakhilnya angkin berajut tuh iya jua. Waduh, anakku dulai nang pertama pegawai di kantor gubernur, nang inur semalam tuh lakinya jaksa, cuma ada pak nang ke-6 tuh jadi ketua RT di situ ditutuhakan orang bang, menyumbungkan diri kepada orang lain karena kusung batinnya, sugih hartanya tapi pakir ilmunya, akhirnya dia merasa berpegang hidup hanya kepada harta, berpegang hidup hanya kepada anak, berpegang hidup hanya kepada kepangkatan anaknya. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tindakan mulai di dunia ini sudah Allah bayangkan kepada hidup mereka, anaknya mengabur-aburkan hartanya, membuang-buang hartanya, akhirnya anaknya sudah berpisah semuanya, sidin jatuh jadi miskin, timbul uungutan dua laki bini. Nih hendak ketahuan miskin ilmu. Pak Haji, kenapa lagi ini? Bangrut aku ya. Ada mengira sama sekali aku bangrut. Anakku berhutang terus ya. Nang panangah tuh membuang-buang benar. Malam mabuk-mabukan bilang ada habis-habisnya. Ini maidar narkoba pulang bukit nih tuh sekong pulang lihat aku ya. Akhirnya aku jadi sengsara ya kamu ya Allah. Kukira aku sugih sampai ke mati-mati. Toko tak jual anu Cina ya kamu. La ilaha illallah. Di sini kaya harta tapi miskin hatinya. Diuji oleh Allah dengan musibah yang besar. Dia tidak sanggup menyandang batinnya karena makrifat kusung di dalam batin mereka. Ini yang dikontrol Nabi, pakirun minal ilmi, nang masuk neraka itu karena pakir daripada ilmu pengetahuan agama, bukan pakir harta. Kita nang sakit nih pulang hanya kada berilmu pada 2 kali lipat ha. Di dunia miskin sampai yang kada rumah menyewa, laki kada kakaruan, malam mati karena nerakaan bejurut beretaan. La ilaha illallah, nauzubillah min dzalik. Di sini anak-anakku sekalian, di dalam peringatan Nabi melihat tentang masalah ini, itulah tadinya persiapan kita untuk menghadapi masa depan. Kalau yang tua-tua semacam ini sudah mulai ujuran, persiapan dari generasi-generasi kita yang memelihara masjid, memelihara tempat-tempat ibadah, kita mengkaji ilmu pengetahuan diperdalam supaya kesiapan kita untuk menghadapi. Apalagi kita ini sudah dinilai orang mayoritas Islam di Indonesia ini banyak yang masih kadang mengerti dengan isi kandungan Al-Quran. Hanya dihitung orang kurang lebih 65%. Kalau 75%, 10% saja yang mengerti dengan Quran, 65% yang kadang mengerti dengan isi kandungan Quran. Berarti sudah diukur orang kelemahan kita. Maka dari itu aku himbau seluruh anak-anakku sekalian, kalau kamu tamat madrasah sanawiyah, silakan sambung. Itu ada madrasah aliyah di Sakumpul. Aku berani jamin kalau kamu bujur-bujur sekolah di sana. Karena aku ada punya anak angkat, lulus di sana. Aku coba kitab yang tidak pernah dia pelajari. Nah, tolong baca. Baca. Bahasa Arab, anta fi aina? Ana antazirukum fi amamil masjid Al-Karamah. Taib, alhamdulillah. Berarti kalau anak kita lulus sanawiyah, kirim ke sana. 3 tahun dia sekolah di sana, lulus. Walaupun ikam kada kuliah lagi, karena kuitan kada mampu, cukup ingat situ aja sudah ikam sanggup mengartikan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad. Katakan uli Muhammad bahwasanya Allah itu adalah orangnya satu. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak
dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak siapapun juga yang kawan menyerupai dengan Tuhan kita. Biayanya ringan, ongkos tidak berat, walaupun ikam kada jadi pegawai negeri, tapi sudah ilmu Islam sudah mengetahui. Aku lihat lagi pernah ke Tamban, kutanya, anak ini di mana sekolah Pak? Anak ulun gurai di Darul Hijrah. Anta kam sana ta'allam fi madrasah Darul Hijrah? Sanatain Ustaz, alhamdulillah. Al-an faslu tsani? Na'am. الآن فصل الثاني. طيب الحمد لله فصيح أنت تتكلم اللغات العربية. نعم يا أستاذ قليلا فقليلا نحن نتكلم اللغات العربية. Berartinya paham mengapa Abah Haji Baran jawab sambat, disambutnya dengan normal dan nyaman kita dengar. Coba kalau anak kita di Kota Madya Banjarmasin ini 100 sekolah umum, 200 nangka itu berarti 200 cendekiawan muslim sudah tumbuh di persada bumi kita Kota Madya Banjarmasin. Ya, jangan takut nangka ikam. Kalau sekolah pesantren ulun nikaina lulus di pesantren tuh guru kada jadi apa-apa bagaji kada, ikam jangan takut miskin. Tapi kalau urusan pinter silahkan, tidak jadi masalah. Pak Camat ini tanya, beliau sekolah dulu kada ada niat jadi camat mulai SD. Tapi kalau kepintaran ada jalurnya ke sana, lulus, alhamdulillah, tidak jadi persoalan. Cuma jangan dikaitkan lebih duluan. Aku sekolah ke umum, nyaman cari kerja. Ku jadi kiai, tidak ada kerjaan. Belum ada sejarah lagi orang miskin yang berilmu pengetahuan. Miskin dipandang oleh manusia, tapi dia senang hidup berumah tangga. Walaupun kita melihat guring di tikar biasa, lihat di pambanyuannya lantai paring, jinguk hatapnya cuma daun, tapi inya hidup bahagia, sembahyangnya normal, makanan badua sapat karing, tapi kurihing daripada sugih bererangutan betitiwasan. Kenapa mati dihutang itu kada pembayaran, tahu lah kamu kada pembayaran, tahu lah. Kada kawa aing ngare manangis lawan aku jieun na berhutang ke tuh hatang 2 juta kada bakal ikam. Kalah he. Menyualakan hutang aja. Ini anakku sekalian. Coba lihat ini. Sekarang kita ditinggalkan pimpinan besar wilayah Kota Madya Banjarmasin, Bapak Dr. Andus Haji Sufyan Arfan. Beliau itu kan kepala wali kota kita di Banjarmasin. Jangan sakit hati beliau pulang. Yang untuk mengganti di Banjarmasin kira-kira 100 ada yang sanggup jadi wali kota. Ulun gin sanggup, mun ada menunjuk. Soalnya kada sulit. Mbah malam berjalanan itu sampah bahambur. Pak ini Pak RT-nya mana ya? Tolong sampah ini jangan sampai pagi, kan baunya kok nggak enak dong. Bau tikus mati. Enak aja. Tunjuki lurah mana lurah? Tolong perintahkan ini ya. Ini uangnya. Ini sampah ini, cari oto. Tereng, halo. Ini Pak PU ya? Kepala PU? Iya dong, saya kepala PU. Itu sampah itu, Jalan Pasar Antasari itu ya. Lihat itu bau tikus mati. Kepala undang busuk. Kasihan yang dekat rumah. Itu mudah. Asal terjun ke lapangan, mudah melihat sampah. Coba kalau Imam Masjid Nur meninggal, siapa yang sanggup tampil ke depan kalau kada cukup ilmunya? Jangan sakit hati. Dr. Andus, Isagi, Isha, Insinyur, bahambur kayak hampas manisan. Tapi kalau guru sekumpul meninggal, siapa yang harus ganti mirip dengan beliau itu pun susah. Anak-anakku sekalian, siap belajar. Kamu naik khutbah, jangan takut menghadapi orang banyak. Baca ayatul kursi, tiupi berataan. Gubernur kah, panglima kah ada di masjid, jangan takutan. Ini ayatnya. Bila anak turun baca ini nih 1 ayat 7 ayat belum baca. Ikam jangankan menggatar geludupan dada sedikit ke dada. Ini kira bacalah ujar gurunya. Enggak guru. Kayak orang main silat. Ikam besok bertanding. 21 guru ahli kuntau, ahli silat bertanding di halaman gubernur.
Bila turun ikam jajak pertama mengatakan saya asal dari bumi. Kada takutan lagi. Nah, aku ini mengajak, membangkitkan semangat anak-anak. Jangan malas sekolah pondok pesantren. Aku sudah buktikan mereka. Apalagi sekarang kita ini alhamdulillah. Sebentar lagi akan kita kirim oleh Nahdlatul Ulama dibantu dengan pemerintah daerah, pemerintah Islam berganding tangan dengan NU mengirim anak santri kita kurang lebih 25 orang mungkin atau lebih akan dikirim ke Yaman yang mereka itu 4 tahun kuliah di sana, mazhabnya Syafi'i yang tidak akan menentang terbang dalam masjid ini. Kita hati-hati juga mengirim anak. Menu datang ke benua, jangan haram, betul haram, pulang kayak kataran hayam. Betalkin sekali aja, jangan 2 kali. Kami tak 2 kali, mulai beberapa bang satai, Presiden. Tahwal. NU yang mengirim bulan depan kita ini tidak ikut membantu uangnya, doanya barang. Tak masuk 1 anak angkat ulun dikirim ke sana nanti. Alhamdulillah. Mudahan mereka itu nanti terjun ke provinsi Kalimantan Selatan akan tumbuh 25 pula yang alim. Yang dikirim itu nakanya sudah positif pintarnya, sanggup membaca kitab Bajuri Ibnu Qasim yang puga di kantor, bila ada di kantor ke pengadilan, di kejaksaan atau di kantor NU, disuruh membaca kitab puga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah faslun arkanus salati. Membaca sudah lumayan, berarti itu sudah harapan. Ditambah ke sana supaya memperdalam ilmu di negara Yaman. 1 anakku kalian. Makanya Abah Zaini Gani beliau pernah mengeluarkan kata-kata, kalau kada alim nyawa kada usah jadi imam lau. Sakalnya nama nangkap salah, babuli ke rumah kada akun lagi jadi imam. Luput nini kena membuah berita salah. Anu aja guru sekumpul aja suara tadi aja. Kada alim kada pernah jadi imam. Seorang ini alim apa? Nah, ini guru itu beliau menghimbau, apabila ada perasaan belum sempurna tentang jadi imam, datangi guru tuha yang masih ada. Apalagi amun sudah aku tuha, siapa lagi nak ku harap? Amun anakku nak ini sudah terbayang di ruang mataku sampai yang kada mau. Nang kedua pulang sanunu kada mabuk, hari-hari pulpin kada bebibisan, kada kaduitan buntut terus diuntang asik kok. Ini rupanya nasibku. Anakku ada yang pemabuk, ada yang penjudi kupon putih, ada yang penyaung ayam. Anakku yang bibinian juga kada pasien. Ku coba, ku cari, sekalinya ketemuan di samping jembatan Dewi. Anakku bajual rutin. Rupanya ini semua memang salahku. Ini memang salahku. Yang kupikirkan gedung mewah punya emas intan,
lupa mendidik anakku. Baru tahu dia. Apa, Bo? Turun malam nah betang paha. Jam 12. Burit kayak Inol nah. Ayo. Anak siapa dia? Pak Ji, ulun ini kebetulan jadi imam Pak Ji ya. Di Langgar Al-Huda RT 12 Teluk Tiram. Misalnya ulun mendengar guru seumpul kada alim kada jadi imam, jadi ulun ini rasanya masih kekurangan ini. Bagus Jesiden. Pertama, imam harus berdiri di muka. Nyata sudah. Maulah imam di belakang. Dan lain sebagainya. Oh, kada menerangkan lagi di sini. Kada cukup waktu. Enak. Ini nang kita mikir nasib umat Islam kita. Ikam jangan hanya sekedar baca syair-syairnya aja nak, harus kita pelajari. Wah, kalau sudah kau ngerti bahasa Arabnya nak, semakin rindu membaca kasidah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi mani siwaka wala alwi ala ahadi fa anta nurul huda fi kulli kainatin fa anta nurul huda fi kulli kainatin wa anta sirrun nada ya khaira mu'tamadi. Allah 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 wa anta haqqal ghiyathul khalqi ajma'ina wa anta hadil wara lillahi ya sanadi. Sekalian ikam baca syair itu, terjemahnya itu sudah terbayang di hati. Hai pemimpinku, hai penghuluku, pian Rasulullah, khudh biyadi, pegang olehmu ya Rasul akan tanganku, fa anta nurul huda, ulun yakin ya Rasul pian lampu penerang yang membimbing umat manusia, nurul huda wa anta sirun nada, pian ya Rasul adalah seorang rahasia, nurimu ya Rasul nada yang memanggil ummati ummati ya khairamu tamadi. Tidak ada lain yang paling baik ku pegang, hanya pian ya Rasul. Insyaallah nakaikam sambil baca rawi kasidah akan terasa kesaduan hati kita kepada Rasul, tercucurlah air mata. Supaya paham, masuk sekolah di mana yang lumayan
pendidikannya. Aku sudah tes sana, masuk, alhamdulillah. Anak angkatku ini yang ku tes sudah. Lumayan. Para lawan Abah Zaini lagi pulang. Madrasah aliyah sakumpul benar-benar sanggup membaca kitab gundul, kitab kuning. Maaf, ulun bukan mengijik pendidikan lain, tidak. Silahkan pian menguji anak pian sendiri. Anakku guru lulus aliyah, kosoro baca kitab, tak kicing guru ada sanggup sekali. Nabi lihat lagi pada malam Isra Mi'raj, kelompokan manusia yang diazab, disiksa oleh Allah dalam neraka jahanam. Nabi tanya, siapa mereka itu? Itu Jarjur Malik, Muhammad, umatmu hidup di dalam dunia, mereka selalu durhaka dengan orang tua. Hati-hati adik-adikku sekalian ya. Kuitan kita, bila ikam hendak hidup berkah, dapat rahmat Allah, banggakan hati orang tua. Seperti kamu ini, siapa tidak bangga orang tua melihat? Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Kamu kemana Sat? Kami mai undangan Masjid Nur. Abah Jibaran Jamil malam di sana. Kami rombongan Habsi diundang situ, kelompok-kelompok terbang untuk demi meriah dan syiar Islam. Anakku, syukur alhamdulillah. Aku nak melihat ikam kegandangan arwah abai ikam nak kayak aku. Artinya abai ikam tuh bercita-cita, mudahan anak kita nih beriman soleh, menjadi anak harapan agama nusa dan bangsa, yang dia suka berbakti dengan Allah, berbakti dengan kedua ibu bapaknya, dan suka menolong sesama umat manusia. Nak, Zat, ikam jangan berubah lagi kelakuan nak lah, jangan bebuntat bakal dudian nak lah. Aku nak kayak bangga melihat ikam ni bangga, alhamdulillah anakku. Nang sebelah rumah bertangisan juga. Mak, duit, nomor obat. Kena datang tengah malam. Walam. Ayo. Uma. Lihat ya anak kurang, lihat rombongan bermotor memutih kupiah. Anakku datang ke rumah, jerenjang jerunjung anakku. Ikam kenapa pulang tadi nak? Minum botol tadi aku. Ayo, Bo, minum botol. Lalu Pak Haji tengah malam, bos, minta duit bos. Mata belantap balik, kayak sing kanong. Enggak mau tahu di sing kanong. Sing kanong tuh kayak barang-barangnya bakunyong terus di banyu. Bila keluar habang matanya, bebuncilak kada, bekicing kada. Lain gue sudorna kayak lain. Ayo. Itu mereka kelompok yang hitam itu, yang disiksa, yang pedih dengan orang tua durhaka. Dalam kesempatan Isra dan Mi'raj ini anak-anakku sekalian, tumbuhkan semangat kita mencintai Allah dan Rasul. Tumbuhkan semangat kita mencintai agama Allah. Pelajarilah agama, pelajarilah adab budi pekerti yang luhur, agar kita jangan termasuk kelompok orang yang dilihat Nabi dalam Isra Mi'raj disiksa yang pedih dalam api neraka jahanam gara-gara durhaka dengan orang tua, gara-gara durhaka dengan orang tua. Kasihanilah mama yang pernah hamil, kasihanlah mama yang pernah melahirkan. Siapa lagi yang diharapkan lain pada kita? Ma,
Ulun Ansari mak. Ini duit mah kisah nukar gula bulan puasa. Ulun mah kada kawa mengkumpuli pian. Anak ulun 6 di rumah. Duit barang bae ulun menyulungi pian sama anakku Ansari duit ini nakalan pada ikam. Biar berkumpul ikam on dia kok nggak ada beri duit kada apa-apa jual nak kan. Ada apa-apa Ansari ya kada apa-apa syukur anakku mencium nak kayak duit ke hidung balik. Udah naik haji tuh hai ikam. Nang sebelah situ ungutan berdua. Nah apa kecil? Iya. Aku kada menyanggahan bisi anak 8 lekong nih kam. 2 ekong di Tamban, 2 ekong di Banjarbaru. 2 ekong di Kayu Tangis itu belake berdatangan dan datang kali aku ikam. Teliti galas gula teliti hibakon samud. Bayangkan kalau terwujud kenyataan seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Maka dari itu kita yang tua-tua ini jangan lepas permohonan kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hai Allah Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang. Hablana min azwajina, berikan ulimakan kami dari bini-bini kami, wa dzurriyyatina, dan zuriat-zuriat kami yang semacam ini ya Allah, qurrata ayun, menjadi orang cahaya mata ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan ya Allah orang yang takwa ikutan kami. Kalau demikian kau kabulkan permohonan kami, berarti kau selamatkan kami dari dunia sampai hari berbangkit nanti. Hidup di dunia, gedung mewah dimiliki, mobil mewah dia punyai, istri cantik yang dikawini, namun semua titik terakhirnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Perhatian, telah meninggal dunia Bapak Piti Undur Mara. Beliau tadi malam mati bakajut, tekanan darah tinggi 275. Kada ada orang lawan darah tingginya diumumkan di masjid. Itulah anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini pertemuan kita. Jam 10:30 kurang 5 menit. Karena malam ini ulun harus pulang dulu ke rumah, karena besok pagi di Desa 16 Jalan Datu Sanggul. Setelah selesai balik lagi ke Banjarmasin. Malam besok insyaallah di Pekapuran Raya Banjarmasin. Ada khilaf kekurangan, kata-kata ulun kurang berkenan di hati sempian semuanya, Bapak, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, seluruh undangan yang lainnya, mohon ridha dan keampunan pian semuanya. Semoga Allah mengampuni majelis kita malam hari ini kalau ada kurang adab dan sopan kita di dalam tempat yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.